Di dalam hutan lebat yang luas, pepohonan hijau cerah menutupi hampir setengah dari langit. Namun, kadang-kadang, seseorang bisa melihat magical beast terbang berulang kali melesat melewati langit dengan niat membunuh yang mengerikan melalui celah daun pohon. Di langit di atas lautan pohon yang sangat besar, puluhan magical beast terbang tersebar dalam formasi melingkar, mengelilingi hutan besar. Pada saat ini, magical beast terbang ini bergerak lebih dekat dari jauh saat mereka perlahan mencari ke arah tengah hutan. Dalam semak lebat tertentu, sepasang mata diam-diam melihat melalui celah di antara dedaunan, mengamati banyak tubuh besar di langit. Masing-masing membawa bayangan gelap saat mereka terbang lewat. Dia tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya dengan erat. Meskipun dia telah melepaskan unit yang telah mengejarnya sebelumnya, kakinya tidak bisa berlari lebih cepat dari sepasang sayap. Oleh karena itu, unit terbang yang datang dari segala arah menyusulnya setelah 1 jam. Namun, beruntung pihak lain tidak mengetahui lokasi tepatnya dan tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Sepertinya ketiga orang tua yang tidak akan mati itu sangat marah. Mereka benar-benar mulai menelusuri inci demi inci tanpa mempertimbangkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Xiaoyan menyusut dalam bayangan gelap, saat dia dengan lembut bergumam. Kekuatan dari ketiga tetua sekte awan berkabut itu tidak buruk. Oleh karena itu, mereka dapat merasakan sedikit gerakan yang dipancarkan dari jejak energi di dalam tubuh Anda dengan lebih jelas daripada orang biasa. Meskipun mereka masih tidak dapat secara akurat memberitahu lokasi Anda secara tepat, mereka dapat merasakan perkiraan lokasi Anda. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam, sekarang mereka mulai membentuk formasi melingkar dan mengelilingi perkiraan lokasi. Setelah itu, mereka akan mencari inci demi inci dari jauh ke dekat. Metode ini mungkin terdengar bodoh tetapi harus dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka dapat menemukan Anda dengan cepat. Selain itu, wilayah ini tidak memiliki magical beast dengan peringkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan penindasan dari 3 tetua sekte awan berkabut yang memaksakan kehadiran, magical beast lainnya tidak akan berani keluar dan menjadi ancaman bagi mereka. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Wilayah yang dikelilingi menjadi lebih kecil. Jika kita membiarkan mereka terus mencari dengan cara ini, kita kemungkinan besar akan menjadi burung yang dikurung cepat atau lambat. Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya dalam hatinya. Kami akan menggeser posisi kami di area kecil ini. Wilayah yang perlu mereka telusuri terlalu besar. Selain itu, mereka hanya memiliki sekitar 50 magical beast terbang. Jarak di antara mereka cukup jauh. Selama Anda dapat menghindari posisi di mana 3 orang tua berada dan meminjam tutupan hutan lebat, akan sulit bagi murid sekte awan berkabut lainnya untuk menemukan Anda. Yao Lao merenung keras-keras, namun, jejak energi di dalam tubuhmu itu pada akhirnya akan bertindak sebagai penanda bagi mereka. Selama kami belum menghapusnya, mereka akan dapat menemukan posisi Anda. Bisakah kita tidak menghapusnya sepenuhnya? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Ya itu mungkin, tapi saya juga mengatakan bahwa ketika menghilangkan jejak energi ini, riak yang kuat akan langsung meledak. Selain itu, riak itu akan terus berlanjut selama beberapa waktu. Ketika saatnya tiba, Anda akan terungkap sepenuhnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghilangkan jejak energi Anda setidaknya harus mengguncang orang-orang yang mengejar Anda. Jika Anda tidak berhati-hati, sayangnya Anda akan benar-benar dikelilingi seperti pangsit yang dibungkus. Yao Lao berbicara dengan ketidakberdayaan dalam suaranya. Xiaoyan mengangguk sedikit, dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melewati celah daun untuk melihat magical beast terbang yang paling dekat dengannya. Dia dengan lembut berkata, karena ini masalahnya, kita akan menghabiskannya terlebih dahulu. Begitu malam tiba, kesulitan pencarian mereka akan meningkat pesat karena jangkauan penglihatan mereka yang terbatas. Ketika saatnya tiba, saya akan mengambil kesempatan untuk menerobos batas pencarian mereka. Saya juga membutuhkan guru untuk mengambil tindakan untuk sepenuhnya menghilangkan jejak energi yang telah ditempatkan Yunsan di dalam tubuh saya. Jika tidak, pengejaran ini tidak akan pernah berakhir.
Ya, itu juga. Hei, sekarang, ayo pergi dan bermain-main dengan sekelompok orang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Dia memeluk batang pohon dengan tangannya dan dengan gesit turun dari pohon besar itu. Setelah itu, dia dengan cepat berlari menuju posisi tertentu. Ketika Xiao Yan telah meninggalkan tempat ini, tetua awan berkabut di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Dia bertukar pandangan dengan dua orang di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, jejak energi dari pemimpin sekte lama menjadi semakin jauh. Tampaknya Xiao Yan telah mengetahui rencana kita dan mulai melarikan diri. Tidak akan mudah jika dia ingin pergi. Tetua tertua tertawa dingin. Dia menutup matanya sedikit sebelum tiba-tiba membukanya beberapa saat kemudian. Tatapannya mengarah langsung ke arah selatan hutan. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi datang secara kasar dari arah itu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan melarikan diri sebelum menangis dengan dingin. Eagle Unit, dengarkan. Pertahankan formasi. Ubah posisi dan menuju ke selatan untuk mencari. Perhatikan hal yang sedang berlari dengan kecepatan tinggi di dalam hutan. Iya, tanggapan yang teratur bergema di langit. Segera, gelombang teriakan elang terdengar. Puluhan magical beast terbang besar tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan dengan cepat terbang melewati lautan pepohonan. Di dalam hutan, Xiao Yan, yang bergerak dengan cepat juga tampaknya merasakan perubahan di pihak lain. Dia tertawa dingin saat langkah kakinya dengan cepat berhenti. Dia memutar tubuhnya dengan paksa dan benar-benar mengubah posisinya sebelum berlari lagi. Sialan, orang licik itu telah mengubah arahnya. Tidak lama setelah Xiao Yan mengubah posisinya, tiga tetua sekte awan berkabut dapat merasakannya lebih awal dari orang lain. Wajah mereka segera menjadi hijau saat mereka mengutuk dengan marah. Orang tua dengan kepala penuh dengan rambut putih dan usia yang jelas paling besar di antara ketiganya dengan dingin melirik ke arah wilayah utara. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia menghirup udara dalam-dalam sebelum berkata dengan suara yang tebal, ikuti dia dengan seksama. Aku tidak percaya kalau tubuhnya yang terluka bisa bertahan lama. Jika dia ingin lari, kita akan membuatnya lelah sampai mati. Saat suaranya jatuh, unit terbang yang jauh itu segera mengubah posisi mereka dengan koordinasi yang baik sebelum sekali lagi terbang ke arah yang sekarang dituju Xiao Yan. Namun, pengejaran kali ini juga tidak berlangsung lama sebelum Xiao Yan sekali lagi dengan cepat mengubah posisinya. Mengikuti, orang tua berambut putih di langit memiliki wajah hijau saat dia berkata dengan suara tebal yang dingin. Seolah-olah pertunjukan unit terbang telah dimulai di atas lautan pepohonan yang luas. Orang bisa melihat puluhan magical beast terbang berulang kali mengubah arah terbang mereka. Jika seseorang mengamati dengan cermat, bagaimanapun, seseorang akan dapat menemukan bahwa arah mereka terbang pada akhirnya berputar di sekitar lingkaran di wilayah ini. Lelucon main-main ini berlanjut dari sore hingga matahari terbenam. Baru saat itulah kedua belah pihak mulai melambat karena kelelahan. Kedua kelompok tetap diam seolah-olah mereka telah menyetujui sebelumnya. Punggung Xiao Yan ditekan ke batang pohon di tempat tertentu di dalam hutan lebat. Dia terengah-engah dan keringat mengalir di wajahnya saat itu mengalir. Dadanya naik turun dengan cepat. Berlari terus-menerus dengan kecepatan tinggi selama sore penuh adalah sesuatu yang bahkan dia, sebagai Dadoushi, akan kesulitan mempertahankannya jika dia tidak didukung oleh pil obat. Beruntung, bagaimanapun, bahwa magical beast terbang dari sekte awan berkabut juga telah kelelahan setelah dia memimpin mereka dalam pengejaran angsa liar sepanjang sore. Langit akhirnya menjadi gelap. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang turun di tengah cakrawala. Dia dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke unit terbang di langit yang jauh dan sedikit mengernyit. Bahkan jika mereka kelelahan, sepertinya mereka tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Apakah mereka sudah menyerah? Lupakan saja, siapa peduli sebenarnya apa yang mereka rencanakan. Bagaimanapun, setelah langit benar-benar gelap, aku ingin melihat bagaimana mereka akan terus mengejarku. Xiao Yan tertawa dingin. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan kekuatan obat hangat yang bergulir secara bertahap di dalam tubuhnya. Ototnya yang awalnya agak mati rasa tampaknya menjadi jauh lebih nyaman.
Matahari di langit yang jauh perlahan turun. Akhirnya, itu benar-benar tenggelam seperti yang ditunggu Xiao Yan. Ketika matahari benar-benar jatuh di belakang gunung, bagian dari pegunungan Magical Beast ini segera jatuh ke dalam kegelapan total. Saat kegelapan menyelimuti tanah, Xiao Yan juga perlahan membuka matanya. Dia berdiri, mengangkat kepalanya, dan melihat unit terbang yang benar-benar berhenti di udara tanpa ada gerakan apapun. Alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia segera tertawa dingin, melompat turun dari pohon tinggi, dan bergegas menuju tempat di pengepungan yang tampaknya paling lemah. Ada keributan di dalam unit terbang di langit saat Xiao Yan mulai bergerak. Jelas mereka merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi semakin menjauh. Lebih tua, salah satu orang di Magical Beast terbang yang paling dekat dengan tiga tetua buru-buru berkata, "Pertahankan formasi pengepungan. Semuanya, jangan bergerak." Penatua berambut putih melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, "Kali ini, saya ingin melihat bagaimana dia akan melarikan diri." Iya, saat Xiao Yan melintas ke depan, sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat langit. Di tempat itu, sekelompok besar bayangan hitam gelap masih tertahan dan sebenarnya tidak bergerak sedikit pun. Apa yang akan dilakukan orang-orang itu? Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama dan dengan lembut menghela nafas. Dia baru saja berpikir untuk mengabaikan mereka ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Langkah kakinya berhenti tiba-tiba saat tatapannya menatap tajam ke langit malam yang hitam pekat di mana cahaya yang mengalir dengan cepat melintas seperti bintang jatuh. Ki ini milik Go Huang. Sial, orang-orang ini sebenarnya sedang menunggu bala bantuan. Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu saat itu juga. Dia segera mengumpat dengan marah saat tubuhnya berkedip sebelum memasuki bayang-bayang gelap. Kehadiran di sekujur tubuhnya ditarik secara ekstrim. Tatapannya juga menatap tajam ke cahaya yang mengalir dengan cepat. Cahaya yang mengalir langsung memotong melewati cakrawala dan akhirnya tiba-tiba berhenti di depan tiga tetua sekte Mystic Cloud. Cahaya terang perlahan memudar, menampakkan sosok anggun dan mulia dari seorang wanita cantik. Pemimpin sekte, ketika dia muncul, semua orang di sekitar Magical Beast terbang, termasuk tiga sesepuh semuanya buru-buru membungkuk. Pemimpin sekte, ketika seseorang mendengar bentuk alamat ini, wajar bagi seseorang untuk memahami bahwa orang yang baru saja tiba adalah pemimpin sekte-sekte awan berkabut saat ini, Yun Yun. Iya, Yun Yun menjawab dengan lemah. Matanya yang indah menyapu hutan lebat di kegelapan di bawah. Ekspresi rumit muncul di wajah cantiknya. Wajah dingin, lembut dan tampan dari pemuda itu sekali lagi muncul di benaknya. Sebenarnya dia, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tinjunya di dalam kegelapan dan berkata dengan lembut sambil tersenyum dingin. Pemimpin sekte, Xiao Yan telah membunuh murid sekte awan berkabut kami. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Tidak peduli seberapa banyak dia menekan trans energi di tubuhnya, dia akan kesulitan melarikan diri dari Anda karena Anda memiliki afinitas elemen yang sama yang termasuk dalam garis suksesi yang sama dengan pemimpin sekte lama. Pemimpin sekte, tolong ambil tindakan dan telusuri jejak energi yang berasal dari tubuhnya. Penatua Mystic Cloud berambut putih salju mengambil satu langkah ke depan dan berbicara dengan suara yang dalam. Tubuh cantik Yun Yun sedikit gemetar. Dia terdiam sesaat sebelum dia segera menutup mata cantiknya. Sementara Yun Yun terdiam, seluruh area menjadi sunyi seperti kematian. Semua tatapan terfokus padanya. Kali ini, apakah Xiao Yan akan diekspos sepenuhnya ditentukan oleh satu pemikiran wanita ini. Di dalam hutan lebat, Xiao Yan mengatupkan giginya dan menatap tajam ke arah Yun Yun di langit. Dia tahu bahwa pada saat yang terakhir muncul, posisinya kemungkinan besar akan terungkap sepenuhnya. Hanya saja dia tidak tahu apakah wanita yang pernah memiliki keterikatan dengannya ini akan. Di langit, Yun Yun, yang matanya tertutup perlahan membukanya. Dia perlahan mengangkat jarinya yang halus yang sedang meronta dan sedikit gemetar, dan menunjuk ke arah Xiao Yan masuk. Saat jarinya menunjuk ke tempat itu, cahaya putih samar tiba-tiba melonjak keluar dari dalam kegelapan. Meskipun cahaya putih tidak terlalu kuat, tidak diragukan lagi itu adalah lampu terang yang memimpin jalan dalam kegelapan total ini. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat cahaya putih samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya, hati Xiao Yan seperti rumah es.
Dia tertawa pelan dan mengangkat kepalanya. Tatapan dinginnya menyaksikan orang dengan keanggunan tak tertandingi di langit sebelum membalikkan tubuhnya dan berlari. Di langit, Yun Yun juga meminjam cahaya putih yang lemah untuk melihat dengan jelas pandangan yang sangat dingin sehingga tidak ada emosi. Dia merasakan sakit yang menjepit di hatinya saat wajahnya yang cantik semakin pucat. Mengejar, melihat cahaya putih samar yang muncul dari kegelapan. Kegembiraan muncul di wajah ketiga tetua. Mereka menjerit keras dan angin kencang bertiup di langit. Puluhan bayangan besar mengejar cahaya putih redup di dalam hutan, siap untuk dibantai. Tubuh Yun Yun tergantung di udara. Dia menatap unit terbang yang mengejar dengan cepat ke cahaya putih di dalam hutan. Tangannya perlahan menegang, jari-jarinya yang panjang menusuk dalam-dalam ke telapak tangannya. Beberapa darah merah mengalir di sepanjang jari-jarinya dan menetes ke bawah. Maafkan saya, dia menertawakan dirinya sendiri di langit malam, dengan jelas mengetahui bahwa dengan menunjuk dengan jarinya sebelumnya, dia benar-benar telah membunuh perasaan Xiao Yan terhadapnya. Namun, bahkan jika dia sangat tidak mau melakukan ini, posisinya sebagai pemimpin sekte mengingatkannya akan tugasnya setiap saat. Terlepas dari waktu, manfaat sekte adalah hal yang paling penting. Dia yang dibesarkan di sekte awan berkabut sejak usia muda telah menanamkan pikiran ini ke dalam dirinya selama bertahun-tahun. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin berubah. Ekspresi Xiao Yan berwarna hijau saat dia melirik cahaya putih yang dipancarkan secara tak terkendali dari dalam tubuhnya. Suara angin menekan di langit yang dengan cepat ditransmisikan menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Bahunya sedikit gemetar dan Purple Cloud Wings tiba-tiba meledak. Dengan menekan kakinya ke dahan pohon, tubuhnya terangkat ke udara. Setelah itu, jari kakinya menempel di lautan pepohonan dan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang dengan cepat melewatinya, seolah-olah dia sedang mengejar bintang dan bulan. Dia tidak menggunakan sayap awan ungu di masa lalu karena dia takut tubuhnya akan ditemukan. Namun, posisinya saat ini benar-benar terekspos. Tidak ada gunanya baginya untuk terus bersembunyi. Meskipun dia sudah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, 3 kekuatan penekan yang kuat di belakangnya tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, itu menunjukkan kecenderungan menjadi lebih kuat. Sayap awan ungu mungkin bisa memberi Xiao Yan kemampuan untuk terbang, tetapi kecepatannya pada akhirnya lebih rendah dibandingkan dengan sepasang sayap Douqi yang sebenarnya. Hahaha, Xiao Yan, anak kecil. Malam ini adalah saat kamu mati. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri setelah membunuh murid sekte awan berkabut saya? Teriakan gelap dan dingin yang berisi niat membunuh menerobos udara tidak jauh di belakangnya dan bergema di seluruh hutan pegunungan. Xiao Yan bahkan tidak memperhatikan sedikit pun tangisan yang telah dikirim dari belakang. Dia dengan cepat mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya, dan tubuhnya seperti bintang jatuh di langit malam saat dia terbang melewati lautan pohon dengan cara seperti kilat. Karena tekanan angin yang diciptakan oleh kecepatan tinggi, ia meninggalkan jejak yang panjang di atas lautan pepohonan. Cobalah yang terbaik untuk bertahan. Jejak energi di tubuh Anda telah dibujuk oleh Yun Yun. Beri aku sedikit waktu dan aku akan bisa menekannya. Suara Yao Lao terdengar dari dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir fokus sepenuhnya untuk melarikan diri. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya sedikit. Sudut matanya mengarah ke 3 cahaya yang mengalir di belakangnya yang semakin dekat dan tidak bisa menahan kedutan. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan keras. Kristal Dou di dalam pusaran di tubuhnya, yang memancarkan cahaya terang, sedikit bergetar. Gelombang energi cair murni mengalir keluar dari dalamnya sebelum bergerak di sepanjang pembuluh darah dan beredar dengan cepat. Mereka akhirnya dituangkan ke dalam sepasang sayap awan ungu di punggungnya. Setelah menerima sejumlah besar energi sebagai bahan bakar, cahaya ungu samar mulai secara bertahap muncul dari sepasang sayap awan ungu. Beberapa garis aneh juga muncul di sayap. Saat mereka mengepak, sebenarnya ada suara angin dan kilat samar yang tampak agak menakutkan. Setelah perubahan aneh ini muncul di sayap awan ungu, kecepatannya juga tiba-tiba melonjak pesat. Itu benar-benar dapat meningkatkan jarak antara Xiao Yan dan 3 sesepuh awan berkabut di belakang sedikit dalam waktu singkat. Apa, kecepatan orang ini benar-benar meningkat begitu banyak? Di belakang Xiao Yan, tetua sekte awan berkabut melihat kecepatan mantan tiba-tiba meningkat.
Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara tanpa sadar. Apalagi cahaya putih yang dipancarkan dari tubuhnya juga semakin lemah. Sepertinya dia menekan riak energi itu. Yunzong, jangan menahan apapun. Jika kita membiarkan dia lepas dari tangan kita sekali lagi, hak apa yang kita miliki untuk menjadi sesepuh? Orang tua itu, yang tertua di antara mereka, memiliki ekspresi sedingin es saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Iya, mendengar ini, dua orang lainnya menjawab serempak. Saat suara mereka jatuh, tiga kekuatan kuat melonjak keluar dari masing-masing tubuh mereka. Segera, sayap Douki yang awalnya panjangnya sekitar 5 kaki tiba-tiba mengembang sampai panjangnya lebih dari 10 kaki. Sayap mengepak dalam kesatuan dan gemuruh bergema di udara. Segera ketiga sosok itu dengan aneh menghilang dari tempat mereka berada seolah-olah mereka telah berteleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sebenarnya sudah berjarak puluhan meter. Ini buruk. Suara angin deras yang menusuk telinga yang telah dikirim dari belakangnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Sudut matanya buru-buru kembali untuk melihatnya. Dia terkejut saat menyadari bahwa tiga sosok seperti hantu sebenarnya bahkan tidak berjarak 20 meter darinya. Beberapa metode melarikan diri melintas di hatinya dengan cara seperti kilat, tapi Xiaoyan akhirnya menolak semuanya. Sesaat kemudian, dia dengan keras mengatupkan giginya dan melangkah dengan keras ke lautan pohon. Dengan segera, tubuhnya langsung mendarat di dalam hutan. Put-put, cabang-cabang yang lebat menghantam wajahnya, menyebabkan Xiaoyan dengan lembut menghirup udara sejuk. Namun, ketika kakinya menyentuh tanah, matanya tiba-tiba menyusut. Dari persepsinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lusinan kis yang tidak jelas di dalam area hutan tempat dia mendarat. Apakah saya telah jatuh pada skema pihak lain? Pikiran yang mengejutkan melintas di dalam hatinya. Tiba-tiba, bayangan menerkam dari samping sebelum tubuh dengan cepat bersandar di dekat Xiaoyan. Satu tangan menutupi mulut Xiaoyan. Xiaoyan Didi, ini aku. Jangan panik. Sama seperti Douki dalam tubuh Xiaoyan hendak memuntahkan dan mengguncang orang yang telah bersarang di dekatnya. Suara lembut yang mati rasa bisa terdengar. TL, Didi, artinya adik laki-laki, tidak ada hubungannya dengan darah dalam hal ini, hanya berupa alamat. Ketika dia mendengar suara yang akrab ini, Douki di tubuh Xiaoyan yang hendak meledak tiba-tiba menjadi tumpul. Dia menundukkan kepalanya dan meminjam cahaya putih lemah yang dipancarkan dari dalam tubuhnya untuk melihat wajah yang sangat indah yang berisi beberapa kekhawatiran. Ya Fei Jie, wajah yang akrab itu menyebabkan Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega. Dia berkata dengan suara terkejut tapi lembut, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi, TL, Jie, kakak perempuan. Tidak berhubungan darah dalam hal ini, hanya bentuk alamat. Mendiamkan, jangan khawatir, ketiga sesepuh dari Sekte Awan Berkabut untuk sementara ditahan oleh Hai Tua. Ini adalah peta pegunungan Magical Beas. Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda meninggalkan Kekaisaran Magia. Cepat pergi, berjalanlah ke arah selatan tempat ini. Selama Anda keluar dari hutan dan menyelinap ke kota, Sekte Awan Berkabut akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk mencoba menangkap Anda. Ya Fei dengan cepat mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanannya, menekannya ke tangan Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara tergesa-gesa. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tertutup oleh pepohonan lebat. Memang ada banyak riak energi ganas yang dipancarkan dari langit malam di sana. Kalian semua, Xiaoyan memegang peta itu erat-erat dan menatap wajah cantik yang ditutupi dengan kecemasan. Dia tiba-tiba merasa tenggorokannya tersumbat. Setelah dia mengumumkan perang dengan Sekte Awan Berkabut, makhluk yang sangat besar ini, hanya Ya Fei dan Oh Hai yang mengulurkan tangan bantuan mereka ke arahnya. Dia jelas tahu bahwa tindakan klan primer ini akan membawa banyak masalah bagi mereka. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Awan Berkabut adalah faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama. Ya Fei Jie, aku, Xiaoyan, bukanlah makhluk buas yang tidak tahu bagaimana membalas budi yang diberikan. Aku, Xiaoyan, tidak akan melupakan kebaikan yang kau dan Hai Tua berikan sampai aku mati. Jika Xiaoyan ini kembali ke Kekaisaran Magia di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan ini 100 kali lipat.
Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Jie percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu lagi. Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan 3 tahun lalu. Ya Fei tersenyum saat dia berbicara. Tangannya yang halus menyentuh wajah lembut dan tampan dari pemuda itu, yang ditutupi oleh rasa dingin yang menusuk. Baiklah, cepat pergi. Unit terbang dari Sekte Awan Berkabut akan segera bergegas. Apalagi Yun Yun akan segera tiba. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia menurunkannya dan menatap wajah yang mempesona itu. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan dengan kasar memeluknya. Wajahnya menjulur ke rambut panjangnya yang lembut dan menghirup aroma menyegarkan dari rambutnya. Dia dengan lembut berkata, "Ya Fei Jie, saat kita bertemu lagi, aku pasti tidak akan menolak permintaanmu selama aku, Xiao Yan, bisa mencapainya." Ya Fei awalnya terkejut ketika dia tiba-tiba dipeluk dengan kasar oleh Xiao Yan. Kemerahan cerah dan memabukkan segera muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan, kilatan menggoda melintas di matanya yang seperti bunga persik. Dia berkata dengan suara lembut, "Anak kecil, ini adalah sesuatu yang kamu katakan. Orang hebat tidak bisa menolak janjinya. Selama aku bisa mencapainya, aku, Xiao Yan, tidak akan menolaknya, bahkan jika kamu ingin menjadi seorang ratu." Xiao Yan melepaskan pinggang sempit yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang sebelum tertawa dengan berani. Jie tidak tertarik menjadi seorang ratu. Ya Fei menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia segera ingat bahwa mereka terdesak waktu dan buru-buru menegurnya dengan menepuk kepala Xiao Yan dan mendesak, "Cepat pergi. Ya Fei Jie, selamat tinggal. Bantu aku memberitahu Hai Tua bahwa aku, Xiao Yan, tidak akan pernah melupakan bantuannya hari ini sampai aku mati." Xiao Yan mengangguk dengan berat. Dia berhenti menunda-nunda, menangkupkan tangannya ke arah Ya Fei, dan segera berbalik. Tubuhnya menyerbu ke dalam kegelapan hutan hitam dengan cara seperti kilat. Ya Fei berdiri di tempat semula dan menyaksikan bagian belakang sosok yang telah memudar ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan linglung dan berkata dengan lembut, "Anak kecil. Jie menunggu Anda kembali. 3 tahun lalu, saya tahu bahwa kerajaan Jiama kecil ini tidak akan bisa menahan Anda. Dengan bakat Anda, benua yang luas adalah satu-satunya panggung di mana Anda dapat menunjukkan kekuatan sejati Anda. Jie akan menunggu kedatanganmu kembali. Ketika saatnya tiba, saya percaya bahkan Sekte Awan Berkabut hanya bisa bersembunyi dan gemetar di bawah kaki Anda." Unit terbang, pergi dan tangkap Xiao Yan. Teriakan marah tiba-tiba terdengar di langit. Saat teriakan terdengar, puluhan magical beast yang terbang di langit malam segera memutar di sekitar medan pertempuran di langit, dan menerkam menuju cahaya putih yang semakin lemah di dalam hutan. Di dalam hutan, Ya Fei mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan binatang buas besar yang terbang di atas. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Pengawal bayangan, dengarkan. Hancurkan mereka." Suara Ya Fei baru saja jatuh ketika puluhan bayangan dari kegelapan hutan di sekitarnya tiba-tiba keluar. Douki mereka melonjak segera dan hampir mengusir semua kegelapan di bagian hutan ini. Ketika dia mendengar gelombang suara kerusuhan yang dikirim dari jauh di belakangnya, Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Dia meletakkan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya putih yang saat ini dipancarkan dari dalam tubuhnya telah benar-benar menghilang di bawah tekanan Yao Lao. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu ke segala arah. Begitu dia mendapatkan kembali posisinya, jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah dan tubuhnya melesat ke depan secara eksplosif, seperti anak panah yang telah meninggalkan tali busur. Sosok yang bergegas itu melesat ke depan hampir sejauh 100 meter dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Yan berubah tiba-tiba. Kakinya tertambat di dahan pohon dan tubuhnya tegak saat jatuh ke depan. Dia segera berbelok 360 derajat. Dia memutar tubuhnya dan terus mendarat di dahan pohon. Xiao Yan berdiri di dahan pohon dan menatap tepi hutan tidak jauh dengan mata sedingin es. Di tempat itu, jubah putih bulan berkibar dengan lembut. Wajah cantik yang bisa disebut elegan tak tertandingi sedang menunggu. Tatapan Xiao Yan terasa dingin saat menyapu wajah. Dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya.
Orang terakhir yang muncul untuk menghentikannya ternyata adalah Yun Yun.